Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai. Yang saya hormati Bapak Kepala UPTD SMP Negeri 20 Sinjai. Yang kami banggakan para orang tua peserta didik, baik peserta didik baru maupun peserta didik lama. Yang kami sangat sayangi dan kurindukan anak-anakku, peserta didik, baik peserta didik baru maupun yang lama, serta para kepala pendidik dan tenaga kependidikan yang sempat bergabung pada kegiatan virtual ini. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memanjatkan puji syukur, dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita bersalawat. Kembali kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, oleh karena berkat Rahman dan Rahimnya kita masih diberikan dalam keadaan sehat walafiat. Walau kondisi dunia sekarang, termasuk di dalamnya Kabupaten Sinjai, berada pada situasi pandemik, suatu wabah yang menggemparkan kita semua. Dalam rangka memutus mata rantai penularan wabah virus corona atau disebut juga COVID-19, tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga wabah tersebut cepat berlalu. Proses pembelajaran yang kita laksanakan di setiap lembaga pendidikan pada umumnya dilaksanakan secara daring. Sebabnya karena penyebab utamanya adalah adanya wabah virus corona tersebut. Olehnya itu, terkhusus dan pada umumnya untuk lembaga pendidikan yang ada di Kabupaten Sinjai, khususnya di SMP UPTD SMP 20 Sinjai, menerapkan daring untuk pembelajaran di tahun ajaran baru ini. Anak-anakku yang Ibu cintai dan Ibu sayangi, tanpa terasa, sekarang kita ini sudah berada pada hari yang ketiga dalam kegiatan virtual proses pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah, khususnya bagi anak-anakku peserta didik yang baru. Hal yang sangat menentukan maju mundurnya suatu lembaga pendidikan, berhasil tidaknya peserta didik pada sekolah atau lembaga pendidikan adalah tergantung pada lembaga pendidikan tersebut, bagaimana dia menjalankan kurikulum sebagai dasar pelaksanaan suatu proses. Kurikulum yang berlaku untuk UPTD SMP Negeri 20 Sinjai adalah kurikulum K13, di mana pada struktur kurikulum akan digambarkan apa yang kita harus lakukan dan apa tujuan kita sebagai pedoman untuk membawa anak-anakku sekalian ke masa depan untuk menata kehidupannya. Sebelum kita lanjut, maka kita harus tahu dulu apa sebenarnya itu kurikulum. Jadi kurikulum adalah
merupakan suatu perangkat atau rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan ini meliputi tujuan pendidikan nasional, tujuan pendidikan dasar, dan tujuan yang disesuaikan dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, serta satuan pendidikan dan peserta didik. Oleh sebab itu, kurikulum yang disusun oleh suatu pendidikan memungkinkan penyelesaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah. Dalam struktur kurikulum yang saya akan paparkan di sini, ada 4 komponen yang tercakup di dalamnya. Antara lain yang pertama adalah tujuan. Yang kedua, bahan pelajaran. Yang ketiga, proses belajar mengajar. Dan yang terakhir adalah penilaian. Sekarang kita masuk ke tujuan. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP UPTD SMP Negeri 20 Sinjai dikembangkan berdasarkan tujuan prinsip berikut. Yang pertama, belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, belajar untuk memahami dan menghayati. Yang ketiga, belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat efektif. Selanjutnya, belajar untuk hidup bersama dan berguna untuk orang lain. Yang terakhir, belajar untuk membangun dan menentukan jati diri melalui proses belajar yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Kemudian yang kedua, bahan pelajaran. Bahan pelajaran untuk tingkat SMP dikelompokkan menjadi 2, yaitu kelompok A dan kelompok B. Materi pelajaran atau bahan pelajaran yang masuk kelompok A ini ada 7. Yang pertama adalah pendidikan, agama, dan budi pekerti. Yang kita kenal untuk di SMP adalah pendidikan agama karena kita Islam adalah pendidikan agama Islam. Di mana pada pendidikan agama Islam ini yaitu waktu atau alokasi waktu per minggu 3 jam. Jadi anak-anakku baik kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9 itu belajar agama selama 3 jam pelajaran di dalam 1 minggu. Kemudian yang kedua adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ini juga alokasi waktunya per minggu, yaitu 3 jam pelajaran. Yang ketiga adalah bahasa Indonesia. Alokasi waktunya 6 jam pelajaran, ini dibagi menjadi 3 kali pertemuan, yaitu pertemuan pertama 2 jam, selanjutnya 2 jam di hari yang berbeda. Kemudian matematika 5 jam, 2 kali pertemuan dengan durasi 3 jam, 2 jam setiap minggu. Kemudian ilmu pengetahuan sosial yaitu 4 jam dengan durasi 2 jam, 2 jam. Dan bahasa Inggris 4 jam juga durasi 2 jam, 2 jam. Kemudian yang masuk kelompok B. Yang masuk kelompok B di sini adalah 3 mata pelajaran. Yang pertama yaitu seni budaya dengan alokasi waktu per minggu yaitu 3 jam pelajaran.
Kemudian berikutnya pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Itu juga 3 jam untuk semua tingkatan, baik kelas 7, kelas 8, maupun kelas 9. Dan yang terakhir adalah prakarya, yaitu 2 jam, masing-masing kelas 7, kelas 2, dan kelas 9. Durasi waktu dalam masa pembelajaran yang normal, durasi waktu 1 jam pelajaran itu adalah 40 menit. Berarti kalau 3 jam pelajaran, 3 kali 40 menit, berarti kita berada dalam kelas adalah 120 menit. Jumlah beban untuk setiap kelas yaitu 38 jam pelajaran per minggu. Ini dibagi dalam setiap hari. Jadi jumlahnya mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu itu durasi jam yang harus terlaksana yaitu 38 jam per minggu untuk setiap siswa atau setiap kelas. Kelompok A di sini dan kelompok B itu ada dasar-dasarnya, apa yang perlu kita terapkan di situ, penilaian-penilaian apa itu akan dibahas pada sisa berikutnya. Sekarang bagaimana proses belajar mengajar? Dalam proses belajar mengajar ada 4 kompetensi inti yang ingin dikembangkan, yaitu yang pertama, kompetensi inti 1 atau sering dikenal dengan atau disingkat menjadi KI1. Nah, kompetensi inti ini adalah menilai tentang sikap spiritual. Jadi sikap spiritual. Kemudian kedua, kompetensi inti 2 atau KI2 yaitu untuk kompetensi inti sikap sosial bagi seorang siswa. Yang ketiga adalah kompetensi inti atau KI3 yaitu untuk kompetensi inti pengetahuan. Dan yang terakhir kompetensi inti 4 KI4 adalah kompetensi inti keterampilan. Nah, dari keempat kompetensi ini terintegrasi dalam setiap mata pelajaran. Artinya keempat kompetensi ini merupakan suatu penilaian dalam suatu mata pelajaran, baik mata pelajaran komponen kelompok A maupun mata pelajaran kelompok B, juga pada kegiatan pengembangan diri, dalam hal ini ekstrakurikuler yang akan dibahas oleh bagian kesiswaan nanti, insya Allah. Model pembelajaran. Di sini model pembelajaran karena ada 2 masa yang kita hadapi. Yang pertama adalah bagaimana model pembelajaran pada masa pandemik COVID-19 ini. Artinya model pembelajaran yang kita lakukan di masa tersebarnya atau masa pandemik yaitu virus corona atau virus COVID-19. Berdasarkan kalender pendidikan tahun pelajaran 2020-2021, tahun ajaran baru mulai tanggal 13 Juli 2020. Ini berlangsung PLS-nya dari hari Senin, Selasa, dan hari terakhir ini adalah hari Rabu. Pembelajaran yang kita lakukan atau model pembelajaran yang kita lakukan adalah ada 2, yaitu model daring melalui apa yang kita laksanakan sekarang ini adalah daring, yaitu kita belajar lewat internet, lewat HP, lewat televisi, atau lewat HP, laptop yang kita miliki di rumah. Kemudian yang kedua, bagi anakku yang tidak punya alat tersebut
atau fasilitas itu, maka dilakukan pembelajaran luring. Artinya pembelajaran di luar jaringan. Nah, bagaimana caranya pembelajaran ini? Seperti halnya waktu pendaftaran PPBD, bukan lagi anak-anakku yang datang ke sekolah untuk mendaftarkan diri, tetapi yang datang adalah gurunya. Guru kita yang ada di UPTD SMP Negeri 20 ini datang ke rumah anak-anakku sekalian untuk mendaftarkan masuk ke SMP 20 ini. Jadi materi pembelajaran yang insya Allah nanti bagi anakku yang tidak bisa ikut daring itu akan dikunjungi satu persatu ke rumahnya masing-masing demi untuk kelancaran proses belajar mengajar dan pemerataan mendapatkan pelajaran kepada anak-anakku semua. Kemudian yang kedua, dalam pembelajaran daring ini, durasi waktu 1 jam, yaitu 60 menit untuk setiap mata pelajaran. Jadi seumpamanya tadi adalah PKN, pendidikan kewarganegaraan, 3 jam. Kalau dia dalam masa normal, itu berarti 3 kali 20, 3 kali 40 menit. Nah, pada masa pandemik ini, maka durasi waktu 1 jam pelajaran yaitu hanya 30 menit, sehingga kalau 2 jam pelajaran adalah 60 menit atau 1 jam per setiap mata pelajaran. Kemudian mudah-mudahan masa ini cepat berlalu, corona sudah lenyap di muka bumi, khususnya di daerah Sinjai, maka kita masuk kembali ke masa normal. Semoga waktu bisa cepat kita kembali ke masa normal. Bagaimana proses pembelajaran di masa normal? Yaitu proses pembelajaran akan dilaksanakan seperti sebelumnya, yaitu dalam waktu yang belum ditentukan. Proses pembelajaran ini adalah pembelajaran tatap muka di kelas. Jadi kita kembali, semoga masa normal pulih kembali, maka pembelajaran tatap muka dilaksanakan di kelas. Ini berdasarkan jadwal pembelajaran yang sudah disusun. Sebenarnya jadwal-jadwal pembelajaran ini sudah disahkan untuk ke anak-anak semua, baik kelas 7, kelas 8, kelas 9, tapi untuk yang itu belum berlaku. Yang berlaku adalah ada lagi roster pelajaran yang dibagikan ke setiap kelas di masa pandemi. Nah, untuk durasi waktu di masa normal itu adalah 40 menit per jam pelajaran. Yang terakhir adalah penilaian. Dalam proses belajar mengajar, ada 3 jenis penilaian yang kita lakukan. Jadi ada 3 jenis penilaian yang kita lakukan. Yang pertama adalah penilaian sikap. Jadi di sini kita lihat bagaimana sikap anak-anakku, baik terhadap temannya, terhadap gurunya, terhadap lingkungan, dan dimanapun dia berada. Kemudian kedua, penilaian pengetahuan. Dan yang ketiga, penilaian keterampilan. Nah, penilaian sikap di sini ada 2 sikap yang dinilai. Yang pertama, sikap spiritual, dan yang kedua adalah sikap sosial. Yang mana yang dimaksud dengan sikap spiritual, yaitu kita melihat apakah anakku ini setiap melakukan pekerjaan harus dimulai dengan bismillah, harus berdoa dulu. Begitu pula menutup pekerjaan, menutup segala aktivitas juga ditutup dengan doa dan alhamdulillah.
Itu adalah satu bentuk sikap-sikap penilaian di dalam spiritual. Kemudian penilaian sikap yang kedua yaitu sosial. Nah, yang sosial di sini yang dilihat pada penilaian sosial di sini kita melihat bagaimana sifat pribadi anak ini. Bagaimana sikapnya terhadap orang lain. Bagaimana sikapnya terhadap gurunya. Bagaimana sikapnya terhadap teman-temannya, bagaimana sikap terhadap lingkungan. Itu, apakah dia jujur, apakah dia bertanggung jawab, disiplin dan seterusnya, itu yang dinilai di dalam penilaian sikap dan ada format penilaiannya. Kemudian yang kedua, penilaian pengetahuan. Nah, di penilaian pengetahuan ini tentu berarti tingkat kecerdasan atau bagaimana anak bisa menjawab atau mengerti atau memahami pelajaran yang sudah dipelajari pada setiap pertemuan. Di sini ada penilaian harian. Jadi setiap kali pertemuan kita berusaha untuk memberikan penilaian apakah dia berupa ulangan atau berupa tugas. Kemudian yang kedua, di penilaian pengetahuan di sini adalah penilaian tengah semester. Jadi ada lagi penilaian tengah semester berupa juga ulangan itu di pertengahan semester. Itu diambil nilainya tentang nilai pengetahuan. Kemudian yang berikutnya adalah di pengetahuan ada namanya penilaian akhir semester. Nah, di penilaian akhir semester inilah di akhir penilaian semester akan digabung nilai harian, nilai semester, dan nilai akhir semester untuk nanti dimasukkan ke laporan pelajaran kepada orang tua. Jadi itu di penilaian akhir semester untuk menentukan nanti untuk melihat apakah anak ini berhasil tuntas dalam pembelajarannya atau bagaimana. Kemudian ada lagi penilaian akhir tahun. Nah, ini penilaian akhir tahun, ini sudah berlaku apabila anakku sudah menyelesaikan pelajarannya di kelas 9 di semester 2 sudah selesai, maka diadakanlah penilaian akhir tahun yang sering dikenal dengan ujian sekolah dan ujian nasional. Dan yang terakhir adalah penilaian keterampilan. Di penilaian keterampilan di sini adalah bagaimana kecakapan anak kita di dalam proses belajar mengajar, di dalam menghadiri pelajaran, di dalam mengikuti pelajaran. Dengan penilaian keterampilan ini ada beberapa kriteria di dalamnya. Yang pertama, keterampilan dalam menghasilkan sesuatu atau sering juga disebut dengan produk. Jadi umpamanya bagaimana cara membuat tempe, dia bisa menghasilkan tempe atau tahu, itu satu bentuk penilaian keterampilan di dalam proses yaitu namanya produk. Apakah dia mampu setelah diajarkan, setelah apakah dia mampu membuat tempe, ataukah ada produknya membuat hiasan, apakah hiasan dinding atau pot dan seterusnya, itu adalah merupakan satu produk. Kemudian yang kedua adalah penilaian praktik. Jadi ada pada saat dia mau menghasilkan suatu produk, biasanya dilalui dulu atau diikuti dulu dengan praktek. Nah, di praktek ini kita lihat ketepatannya, ketelitiannya, bagaimana caranya dia menata untuk menghasilkan suatu produk, itu adalah satu bentuk penilaian praktek. Kemudian ada lagi namanya di keterampilan ada portofolio. Jadi penilaian keterampilan melalui portofolio, yaitu portofolio adalah kumpulan dari beberapa tugas yang dimasukkan oleh anak-anak, itu yang dinilai lengkap atau tidak lengkap, siapa yang ini akan diberikan penilaian tersendiri di ranah penilaian keterampilan. Dan yang terakhir adalah proyek. Kita sering mendengar ada proyek-proyek di sana, dia memakan waktu ini. Anak-anak dilatih di sana bagaimana caranya dia bisa dalam pembelajaran ini dia mampu menata atau menciptakan ataukah memproyeksi suatu proyek yang bisa berguna, bermanfaat untuk sekolah, untuk masyarakat, dan untuk menunjang masa depan.
Inilah kurikulum atau struktur kurikulum yang ada di dalam KTSP atau kurikulum K13, 4 komponen di dalamnya. Namun sebenarnya 8 komponen atau 8 isu utama di situ yang sudah dibawakan oleh kepala sekolah tentang latar belakang struktur dan organisasinya. Demikian pemaparan saya untuk diketahui, mudah-mudahan bisa dipahami, dan kalaupun ada yang perlu dipertanyakan, insya Allah kita akan lanjut pada sisa-sisa berikutnya atau lewat online atau lewat virtual apakah melalui WA atau secara Teams. Dan saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.